Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswinya Bu Anjani, kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga siswa-siswinya Bu Anjani beserta keluarga tetap diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi nih sama Bu Anjani setelah kalian sudah selesai belajar tema 8. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Anjani di tematik tema 9. Kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Tentang apa, Bu? Yaitu tentang perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Mungkin siswa-siswinya Bu Anjani kelas 5 itu sudah sering sekali mendengar kata persatuan dan kesatuan. Di tema-tema sebelumnya juga sudah kita bahas yang ada persatuan dan kesatuan dalam kemerdekaan Indonesia, dalam Sumpah Pemuda dan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perilaku yang mencerminkan. Gimana sih Bu perilaku? Kita itu harus berperilaku seperti apa jika dikatakan sebagai orang yang memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Langsung saja. Semboyan bangsa Indonesia, ada yang ingat apa? Pinter, Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memiliki semboyan ini kenapa? Karena kita itu negara yang berkepulauan, keberagaman kita sangat banyak. Oleh karena itu, bukan berarti perbedaan-perbedaan yang ada itu akan menyebabkan kerenggangan di antara kita. Tapi haruslah kita itu meskipun berbeda tapi tetap satu jua, Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sendiri itu apa, Bu? Persatuan dan kesatuan itu memiliki arti bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi keberagaman yang sangat banyak di Indonesia dari segi suku, agama, bangsa, budaya, apalagi ras, pakaian, bahasa dan lain sebagainya, haruslah kita itu bersatu menjadi sebuah kebulatan yang utuh dan serasi. Meskipun berbeda bukan berarti kita boleh bertengkar seperti itu. Nah, di sini selanjutnya makna dari pentingnya sebuah sikap atau rasa persatuan dan kesatuan itu sendiri. Makna. Jadi apa sih Bu pentingnya ada persatuan dan kesatuan ini? Yang pertama, harus ada menjalin rasa kebersamaan serta saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Misalkan orang yang beragama Islam dengan beragama Kristen, itu meskipun mereka beda dalam hal ibadahnya, tapi dalam hal masyarakat tetap harus bersama, gotong royong dan lain sebagainya, dan saling melengkapi, tolong menolong seperti itu. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap toleransi serta rasa harmonis untuk hidup bermasyarakat. Nah, di sini yang paling menonjol kata toleransi, rasa kemanusiaan dan toleransi. Dalam beragama misalnya, punya teman yang agamanya non-muslim, biarkan dia setiap hari Minggu misalkan orang Kristen beribadah. Nah, itu tidak boleh, ayo waktunya kita main, kok kamu malah ke gereja. Nah, itu berarti kita tidak toleransi terhadap sesama. Itu contoh dalam hal keberagaman agama. Misal dalam hal keberagaman ras atau suku, berbeda kulit, ras Mongoloid sama ras Melanozoid, berbeda kulit kan, ada yang warna hitam, ada yang warna kecoklatan. Nah, bukan berarti kita menghina seperti itu. Dan yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan dan tolong menolong. Misal di lingkungan masyarakat, rasa kekeluargaannya ada tetangganya kesusahan, harus saling membantu. Kita membantunya bukan karena pamrih, tapi kita sudah menganggap itu seperti sahabat kita, seperti kekeluargaan kita. Misal menganggap tetangganya itu seperti keluarganya. Jika ada keluarganya yang sakit kan kita langsung menolong. Begitu juga dengan tetangga, seperti itu. Selanjutnya, nah
Itu kan tadi makna pentingnya dari persatuan dan kesatuan. Sekarang contoh dari sikap persatuan dan kesatuan itu sendiri. Yang pertama ada gotong royong. Dalam hal apa saja, Bu? Banyak hal, terutama di masyarakat. Di rumah juga saling membantu. Misalkan di rumah ya, ibunya masak, anaknya menyapu, ayahnya membersihkan taman. Itu namanya gotong royong dalam masyarakat. Membantu kerja bakti. Atau ada tetangganya yang bikin rumah, buat rumah, kita membantu. Loh Bu, kalau di sekolah beres-beres kelas dibagi, itu juga yang namanya gotong royong. Bu, apakah membantu teman ketika ujian itu juga termasuk gotong royong? Tentu bukan. Itu namanya gotong royong dalam hal yang tidak positif. Jadi tidak boleh dilakukan. Nah, di sini gotong royongnya untuk menimbulkan sikap persatuan dan kesatuan itu harus dalam hal yang positif, bukan bergotong royong mengerjakan soal ujian bersama-sama, bukan seperti itu. Yang kedua, toleransi baik beragama. Sudah disampaikan Bu Anjani di awal, toleransi agama, suku, ras, budaya kita tidak boleh menghina, harus saling menghargai seperti itu. Yang ketiga, tolong menolong dalam hal kebaikan. Dilihat gambar yang disajikan sama Bu Anjani, itu ada temennya jatuh, terus ada 2 orang temennya yang lewat, ditolong. Bukan berarti ada temennya yang jatuh, biarkan dia jatuh, toh dia bisa bangkit sendiri. Bukan seperti itu, kita harus menolongnya. Yang keempat, sikap ramah. Bersikap ramah, murah senyum, ngomong juga baik, tidak menghina temannya, tidak menggunjing temannya di belakang atau tetangganya. Gak tiba-tiba terus kalau ketemu sama tetangganya itu disapa, Bu saya lo ndak kenal Bu, gimana cara menyapanya? Tidak perlu dengan kata-kata, cukup dengan senyuman dan anggukan, permisi. Itu sudah menunjukkan sikap ramah dan sopannya kalian. Apalagi terhadap yang lebih tua. Kalau misalkan terhadap yang lebih muda, disapa dengan cara yang lebih santai, misal hai atau assalamualaikum, karena kita orang muslim. Itu bersikap ramah ya terhadap semua orang. Bu, bukan berarti harus kita senyum-senyum dan nanti dikira nggak beres nanti kalau kita senyum-senyum, ya kan? Bersikap ramah itu ada orang wajahnya itu loh nampak ceria, nggak nampak susah, nggak menampakkan wajah yang marah, seperti itu namanya sikap ramah. Dan yang kelima ada taat peraturan. Di sini taat peraturan saat di mana, Bu? Peraturan yang ada di rumah, baik peraturan yang ada di sekolah maupun peraturan yang ada di masyarakat. Nggak boleh kalian karena takut sama bapak ibu guru jadi taat peraturannya saat di sekolah saja. Kalau di rumah disuruh sama ibunya nggak mau, atau kalian punya tanggung jawab untuk membersihkan kamar nggak mau, itu kan namanya tidak taat peraturan. Begitu juga waktu kalian berperan sebagai seorang warga masyarakat. Tadi beberapa contoh dari sikap persatuan dan kesatuan. Selain 5 ini apa ada lagi? Masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di LKS kalian, bisa dibaca lagi di LKS-nya, atau kalian bisa cari di internet. Nah, di Google pasti sangat banyak seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu sikap yang perlu kalian kembangkan agar persatuan dan kesatuan itu muncul dalam diri kalian. Jadi kan sudah diberikan contoh sama Bu Anjani. Nah, sekarang usaha kita itu harus seperti apa? Yang pertama, tidak menganggap bahwa suku dan budayanya itu paling tinggi dan paling baik. Misal kalian orang Jawa, suku Jawa itu yang paling baik, bahasa Jawa itu yang paling benar, yang paling sopan untuk bicara dengan orang, tidak seperti bahasa yang lain yang kasar pengucapannya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Setiap daerah punya ciri khas masing-masing dan itu dianggap sopan, dianggap baik oleh daerah itu. Harus saling menghargai. Selanjutnya, tidak menganggap rendah suku atau budaya yang lainnya. Merasa bahwasanya budayanya itu wah bagus, acaranya itu gemerlap, kalau tariannya itu bajunya gonjreng semuanya. Tidak boleh merendahkan budaya lain yang misalkan dalam perayaannya lebih sederhana. Nah, yang ketiga,
menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Sekali lagi, Indonesia adalah negara kepulauan. Oleh karena itu kita itu kaya akan budaya. Jadi anggap saja semua keberagaman macam-macam budaya ini sebagai kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara yang lain. Yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini yang paling terutama dalam masyarakat. Keluarga juga, sekolah juga, gak boleh memaksakan kehendaknya. Misalkan kalian punya usul, saya maunya liburan ke pantai. Nah, kalau yang lainnya lebih suka liburan ke gunung, kita harus mengikuti mufakat itu, gak boleh sesuai kehendaknya sendiri. Selanjutnya, yang terakhir ada manfaat sikap persatuan dan kesatuan. Nah, ada apa saja Bu manfaatnya yang akan kita dapatkan? Yang pertama, memperkuat dan memperkokoh ketahanan negara. Loh, kenapa bisa gitu Bu? Iya, karena kalau kita bersatu, setiap daerah itu tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Akhirnya Indonesia menjadi negara yang kuat dan kokoh, dipandang oleh negara lain maupun di negara kita sendiri. Yang kedua, tidak mudah dihasut atau diadu domba oleh orang lain. Tidak mudah terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang tidak baik dari orang lain. Yang selanjutnya, bangsa Indonesia lebih mudah untuk maju. Ya, karena dengan kita mengakui semua keberagaman itu, kita nanti bisa memunculkan budaya-budaya yang baru. Indonesia lebih bisa dikenal negara lain. Gitu. Negara-negara di dunia itu bisa melihat, wah Indonesia itu rukun ya, keberagamannya banyak ya. Menciptakan suasana aman, damai, dan tentram karena tidak adanya perselisihan dan pertengkaran. Yang terakhir, pergaulan antar sesama akan lebih akrab dan rukun. Itu tadi manfaat dari sikap persatuan dan kesatuan. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kerjakan LKS-nya, yaitu di halaman 29 Romawi 2 dan halaman 45. Dikerjakannya di buku tugas, tidak perlu pakai soal, langsung jawabannya saja. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Anjani tentang sikap yang harus kalian miliki, yaitu rasa persatuan dan kesatuan. Alangkah lebih indahnya jika sikap tersebut bisa kalian terapkan di masyarakat, di rumah, dan di sekolah. Karena sekarang kalian lagi libur, bisa diterapkan di rumah, mulai dari rumah dengan hal-hal yang kecil saja bersama keluarga. Sekian Bu Anjani akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bu Anjani bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu, kalau bisa dengan berjamaah. Bu Anjani akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.